Yang pertama, pengertian keterampilan menuntut pembelajaran. Menuntut pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik dan mengetahui pencapaian guru. Misalkan selesai pembelajaran yang telah kita lakukan, tentu kita masih memberikan gambaran-gambaran mengenai mata pelajaran yang telah kita pelajari bersama peserta didik agar mereka lebih memahami apa yang telah kita pelajari. Berikutnya, prinsip menuntut pembelajaran mempunyai 2 poin. Yang pertama, usaha untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa. Siswa harus sesuai dengan isi tujuan pembelajaran. Misalkan memanfaatkan media belajar. Tentu media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media demikian, fokus siswa dalam belajar bisa ditingkatkan. Media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjukkan kegiatan belajar siswa berupa video, beranimasi. Jadi kita tampilkan video supaya mereka lebih fokus untuk misalkan selesai video, baru kita kasih tugas, berarti mereka akan lebih memahami tersebut. Poin yang kedua, berurutan dan berkesinambungan. Berurutan dan berkesinambungan, kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan atau merangkum kembali pelajaran sebagian kesatuan yang utuh. Berurutan dan berkesinambungan ini melakukan adanya susunan pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan minat siswa. Misalkan bahan ajar yang dilakukan masuk di sini, misalkan video kita tampilkan. Nah, kita kasih tugas, tentunya mereka akan lebih semangat dan mereka akan lebih ke video tersebut dan mereka akan lebih cepat menangkap kalau kita akan menampilkan video terlebih dahulu sebelum kita kasih tugas kepada mereka. Tujuan keterampilan menuntut pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Meskipun kita ketahui bahwa dalam mengembangkan atau membangkitkan motivasi dan perhatian siswa itu bukanlah hal yang mudah, karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa karakteristik dan sikap peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua, membuat siswa memahami batas tugasnya. Maksudnya di sini, guru itu hendaknya terlebih dahulu mengemukakan tujuan pembelajaran dan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik agar mereka memperoleh gambaran yang jelas tentang ruang lingkup yang akan mereka pelajari dan tugas-tugas yang akan mereka kerjakan. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa yang dimaksud yaitu prestasi yang dicapai siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar itu tentunya memiliki indikator tersendiri, di mana hasilnya itu bisa dijadikan evaluasi untuk melanjutkan tingkat kegiatan belajar selanjutnya. Yang keempat itu untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa. Di sini tuh guru itu harus mempunyai skill atau kemampuan profesi keguruan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dalam mencapai keberhasilannya dalam mengajar. Yang berikutnya,
tentang materi yang telah dipelajarinya, dan membuat kesimpulan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat kesimpulan secara lisan atau langsung, atau membuat kesimpulan secara tertulis. Komponen menutup pembelajaran yang kedua yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menunjukkan perubahan baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang pertama di situ tanggung jawab secara lisan. Misalnya di sini dalam suatu pembelajaran, guru membahas satu topik. Setelah itu guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, dan di situ peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut secara lisan atau secara langsung. Yang kedua, mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu misalnya peserta didik membuat puisi, lalu guru memintanya untuk membacakan puisi tersebut di depan teman-temannya. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang ketiga, mengaplikasikan ide-ide baru pada situasi lain. Maksudnya di sini, misalnya peserta didik telah selesai membaca puisinya di depan teman-temannya, lalu peserta didik tersebut diminta kembali untuk menceritakan isi dari puisi tersebut dengan kata-katanya sendiri. Yang keempat, mengekspresikan pendapatnya sendiri. Misalnya di sini peserta didik membaca puisi dan diminta untuk memberikan pendapatnya berkaitan dengan puisi yang telah dibacakan. Dan yang kelima, menjawab soal-soal tertulis. Dalam hal ini, guru memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal tertulis, baik itu dalam soal bentuk uraian atau melengkapi. Dan yang terakhir, memberikan kuis. Dalam suatu proses pembelajaran, memberikan kuis kepada peserta didik itu sangat penting, karena di mana kuis ini dapat memberikan daya ingat kepada peserta didik tentang apa yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran berjalan. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Teman-teman masih ada? Jika sudah tidak ada, saya persilakan kepada kalian baik, teman-teman diharapkan untuk tenang. Kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Leis dan Christina. Kepada kelompok 9, kelebihan dan kekurangan menuntut pembelajaran. Kelebihannya yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami dan mempelajari materi yang dipelajari. Kekurangannya yaitu tidak mencakup urutan kegiatan rutin seperti memberi tugas di rumah, terlibat kegiatan yang ada atau kegiatan langsung dengan penyampaian materi pelajaran. Kepada Leis, apa jawaban yang sudah diterima?
potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa angkat tali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Masuk ke hutan, curi rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Terima kasih Christina. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, untuk ibunya dipersilakan. Ada yang tahu apa itu hidup rukun? Tidak. Tahu. Hidup rukun. Iya betul, Tirsa. Ada lagi? Ada yang tahu lagi apa itu hidup rukun? Betul, Christina. Hidup yang damai dalam keluarga, Bu. Betul, bagus. Oke, jadi hidup rukun adalah hidup dalam suasana yang baik, damai, saling menyayangi, tidak bertengkar, selalu menjaga hubungan yang baik. Jadi tidak boleh baku gombet, itu bukan namanya hidup rukun. Kalau ada temannya duduk sendiri di situ bilang, tidak mau kak saya berteman sama itu jelek. Tidak boleh begitu lah, tidak suka Tuhan. Iya, Oke, ada yang tahu lagi contoh-contoh hidup rukun dalam keluarga? Ada. Apa? Coba sebutkan. Contoh hidup dalam keluarga. Iya. Betul. Ada lagi? Ini ada contohnya, coba diperhatikan. Jelas? Tidak, Bu. Bila seperti bangga, Tidak dilihat, Bu. bisa disebutkan satu apa saja yang tidak berhubungan. Ya betul. Siapa yang suka dengar cerita? Saya tidak suka, Bu. Kenapa Julia tidak suka dengar cerita? Tidak, kalau cerita itu kita bisa mengetahui kehidupan orang seperti apa. Cerita yang baik, berbagi dulu. Iya betul Christina, berbagi. Nah, kita akan membacakan sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya. Catat poin-poin pentingnya. Tessa tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Kakak Tessa bernama Niko. Ayah Tessa bernama Pak Budi. Pak siapa? Ibu Tessa bernama Bu Rani. Siapa? Bu Rani. Ayah dan ibu menyayangi Tessa dan Niko. Tessa dan Niko hormat pada orang tuanya, dan Tessa, Niko taat pada nasihat ayah dan ibu. Mereka selalu rukun dalam keluarga. Mereka juga selalu menyelesaikan pekerjaan, semua menjaga kebersihan lingkungan rumah. Tugas dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Tessa menyapu rumah dan menyiram tanaman. Nopri
tidak boleh dia pacaran sama kalau mau ya San. Tidak boleh nanti kita Belum masalah pacaran kan iya kan jelas gua masa atau bisa pacaran. Tahu jadi ini yang berikutnya, Niko membantu ayah membersihkan kebun, ibu memasak di dapur. Mereka semua bergotong royong, mereka mengerjakan tugas dan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Jadi itu adalah cerita dari kelompok desa yang keluarganya hidup rukun. Oke, ibu di sini mempunyai 5 soal dan satu nomor, satu orang pergi ke papan tulis untuk menuliskan hasil jawabannya. Atau langsung saya jawablah, atau yang gampangan mana? Pergi menulis ke papan tulis atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke. Soal pertama, sebutkan apa manfaat kerukunan. Kalau yang jawab langsung menjawab. Apa itu? Tadi sudah menjawab, tadi sudah benar. Betul, Kak Sobat Kira. Ada lagi yang tahu manfaatnya? Ada? Angkat tangan, Bunda Sheila. Saya Bu. Ya, antara Bu supaya bisa hidup dengan keluarga. Betul, makasih yang Bunda Sheila. Soal yang kedua, dari manakah kerukunan perlu dibiasakan? Dari rumah. Betul. Angkat tangan Reni kalau menjawab. Tidak boleh mengantuk dia Reni ya. Sebentar lagi pulang. 3 soal gitu, tidak usah banyak lagi. Iya, 3 di soal ini. Dari manakah kerukunan perlu dibiasakan? Coba Kristina. Tempat bermain. Iya betul. Tepuk tangan dulu. Oke, soal terakhir. Kepada siapa saja kita harus hidup rukun? Oh iya betul. Kasih aplaus buat Tirsa. Apa ini? Kepada siapa saja kita harus hidup rukun. Apa ini? Iya, kasih aplaus buat Reni. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini tentang bagaimana itu hidup rukun, dengan siapa saja kita harus hidup rukun. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Makasih Bu Guru. Kepada peserta, saya silakan. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik. Skor 3 komentar saya sudah bisa menarik perhatian peserta didik, baik dari gaya mengajar, penggunaan media dan pola interaksi belajar dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi. Skor 3 sudah bisa menciptakan kehangatan dan keantusiasan serta menimbulkan ide yang berkaitan dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga, memberikan acuan. Skor 2 karena belum memberikan acuan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, membuat kaitan dengan hal-hal yang